Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Noning Amberwati, SEMSI, dosen S1 Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulia Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Mikro. Adapun video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Fokus utama pada mata kuliah ini adalah pengambilan keputusan ekonomi di tingkat individu, rumah tangga, dan perusahaan, serta interaksinya di dalam pasar. Adapun topik-topik utama meliputi teori permintaan dan penawaran, elastisitas, perilaku konsumen dan produsen, kemudian struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik, serta keseimbangan pasar. Adapun capaian pembelajaran kuliah, yaitu CPMK, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk satu, menjelaskan konsep-konsep dasar ekonomi mikro dan perannya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis interaksi permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar. Kemudian yang ketiga diharapkan mahasiswa mampu untuk menilai perilaku konsumen dan produsen dengan menggunakan teori ekonomi mikro. Keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur pasar dan dampaknya terhadap efisiensi dan kesejahteraan. Kemudian yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep ekonomi mikro dalam studi kasus atau fenomena ekonomi nyata. Untuk materi pembelajaran dilakukan sebanyak 16 kali dengan perincian 14 kali tatap muka, kemudian 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, mahasiswa akan mempelajari topik-topik yang telah disusun secara sistematis dan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Program studi mata kuliah ini memiliki tiga bobot SKS dan disampaikan menggunakan pendekatan DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam metode delivery, tahapan ini merupakan proses untuk menyampaikan suatu konsep atau materi kepada mahasiswa. Adapun referensi yang digunakan adalah Sadono Sukirno, yaitu pengantar teori mikroekonomi, dan referensi tambahan yaitu Principle of Economics dari Menkyu untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap teori dan aplikasinya dalam konteks Indonesia. Selanjutnya adalah metode interaction. Jadi pada tahap ini mahasiswa diajak aktif untuk berdiskusi, tanya jawab, studi kasus, dan simulasi. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam dan memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan konsep dan problem nyata ekonomi mikro. Kemudian yang terakhir adalah metode assessment. Jadi dilakukan melalui penilaian tugas individu dan kelompok dari mahasiswa, kemudian melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi. Penilaian ini disampaikan secara terbuka di awal perkuliahan agar mahasiswa dapat merencanakan strategi belajar dengan baik. Demikian perkenalan dari saya. Berikutnya saya akan menampilkan rekaman video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Mikro. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Baik ya, oke. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pendahuluan, apa itu ilmu ekonomi mikro, kemudian versusnya antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kita belajar perannya ekonomi mikro dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk
pagi ini saya akan mereview sedikit ya. Teman-teman masih ingat nggak ini kira-kira ya? Kalau ekonomi mikro versus ekonomi makro tuh bedanya apa sih? Ada yang masih ingat? Kalau mikro kita kita ke lebih ke arah individu ya. Oke. Kalau makro keseluruhan berarti secara apanya? A ya agregat pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, kemudian apa lagi? Tingkat pengangguran. Terus apa lagi? Ya, PDB. Oke ya, berarti keren teman-teman masih ingat semua. Oke, sekarang pada eh, pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran dan keseimbangan pasar. Karena dua hal ini adalah konsep yang sangat penting ya dalam ekonomi mikro ya. Permintaan dan penawaran, kemudian ada equilibrium pasar kayak gitu, keseimbangan pasar. Oke, kita masuk ke permintaan dan penawaran. Nih, permintaan dalam ekonomi mikro itu nanti kita istilahkan atau kita sebut namanya demand, demand. Dan penawaran itu supply. Jadi nanti kalau kita menggambar kurva keseimbangan pasar itu yang ditunjukkan oleh permintaan demand itu bukan P ya, tapi D. Terus supply-nya adalah S. Nah, ini adalah dua kata yang sering dipakai oleh apa? Pakar ekonomi ya, semuanya pakainya demand supply gitu. Jadi kalau teman-teman melihat ada tanda silang gitu, berarti itu demand dan supply gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya permintaan dan penawaran itu adalah apa sih gitu. Jadi ini adalah kekuatan ya, kekuatan yang menyebabkan pasar itu bekerja. Jadi nanti di sini dari kekuatan pasar itu bisa menentukan harga dan jumlah barang yang dibeli. Jadi misalkan nanti ada tabel atau penawaran dan permintaan itu, nanti teman-teman bisa melihat bagaimana kekuatan itu menyebabkan pasar itu bekerja. Sehingga tercapai yang namanya equilibrium atau keseimbangan pasar. Nah, selanjutnya permintaan nanti simbolnya D ya, atau nanti kalau dalam matematika atau fungsi itu namanya GD atau quantity demand, bisa D besar maupun D kecil ini ya. Nah, yang dimaksud dengan permintaan itu apa itu kira-kira? Nah, ini ya, jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang dibeli konsumen pada kondisi tertentu dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Gitu. Sehingga jumlah yang ingin dibeli itu tidak selalu sama dengan jumlah yang benar-benar dibeli oleh konsumen. Karena apa? Teman-teman misalkan mau membeli sesuatu, ya kan? Tapi tidak hanya ingin membeli, harus terkait dengan apa? Harganya. Terkait dengan harganya. Misalkan kalau kita mau membeli sesuatu yang mahal, kalau kita tidak mampu untuk membeli karena harganya mahal, itu bukan permintaan ya. Bukan permintaan. Gitu. Selanjutnya jumlah yang ingin dibeli itu terkait dengan konsep flow, yaitu terkait dengan dimensi waktu. Jadi mungkin waktu kita menginginkan sesuatu itu kebetulan kita nggak punya uang, berarti kita bisa belum mengatakan itu termasuk kurva termasuk permintaan ya, karena kita tidak mampu untuk membelinya. Jadi harus ada hubungan kita membutuhkan barang itu dan kita mampu untuk membelinya itu baru terbentuk dengan permintaan. Oke. Selanjutnya di permintaan dan penawaran itu juga ada yang namanya hukum permintaan ya. Hukum permintaan itu menyatakan bahwa ada hubungan yang terbalik. Hubungan terbalik itu artinya kalau yang satu itu negatif, yang satu positif. Itu namanya hubungan yang terbalik atau berlawanan. Yaitu antara apa yang terbalik? Nih, antara harga dan jumlah barang yang diminta. Gitu. Jadi kalau misalkan harganya naik, jumlah yang diminta turun. Tetapi kalau harganya turun, jumlah yang diminta naik, ya kan? Teman-teman sering lakukan ini kan? Sering kan? Contohnya kalau apa? Kalau akhir tahun ada sale, mesti berbondong-bondong untuk membeli, ya kan?
Karena apa? Dari sisi price-nya itu turun, ya kan? Teman-teman senang kan kalau diskon ya kan? Makanya kan modal diskon gitu. Ini sering terjadi ya. Tetapi perlu diingat dalam ekonomi mikro itu di sini ada namanya ceteris paribus ya. Ada sesuatu yang memang itu dianggap konstan gitu. Oke. Selanjutnya supaya teman-teman bisa membayangkan seperti apa sih permintaan itu. Nanti di sini ada yang namanya schedule permintaan. Nih. Jadi schedule permintaan itu adalah suatu tabel yang memperlihatkan hubungan antara harga komoditi dan jumlah komoditi yang diminta. Itu namanya schedule permintaan. Nah, ini ya, ini schedule permintaan ini hanya contoh aja ya, supaya nanti dalam kurva itu teman-teman bisa membayangkan gitu. Tidak ada harga nol, tidak ada ya. Ya, ini hanya untuk apa? Supaya teman-teman bisa membayangkan. Oke, dari sini adalah price, di sini adalah jumlah atau quantity ya. Jadi seperti tadi hukum permintaan, kalau price-nya itu naik, jumlah yang diminta itu turun. Ya, seperti ini ya. Nih, jadi kalau ini teman-teman bisa lihat ya, bisa melihat ini tabelnya. Kalau harganya itu semakin naik tinggi, berarti jumlah yang diminta semakin kecil. Itu aja. Nah, selanjutnya dari schedule permintaan itu, teman-teman bisa membuat yang namanya kurva permintaan. Kurva permintaan itu apa? Ini kurva permintaan. Kurva yang menunjukkan hubungan antara harga komoditas dengan jumlah komoditas yang diminta. Nah, kurva permintaan ini mempunyai slope atau kemiringan negatif. Ya kan tadi, karena berlawanan, ya kan? Kalau price-nya itu naik, kuantitas yang diminta akan turun, sehingga dia memiliki slope negatif, sehingga nanti gambarnya miring gini ya, nah, miring ke kiri. Oke, kita bisa lihat selanjutnya. Nah, ini adalah kurva permintaan di mana sumbu vertikalnya ini menunjukkan price ya, sumbu horizontalnya menunjukkan komoditi atau kualitinya atau komoditasnya. Nah, nanti dari schedule permintaan itu teman-teman bisa menggabungkan seperti ini contohnya. Ya, ini dari schedule tadi kan, nanti bisa kita gambar. Nih, kalau tadi harganya komoditinya itu adalah tomat misalkan ya. Nah, ini adalah jumlah tomat. Harga jumlah tomat. Oke. Nah, kita sambungkan ini, kita lihat. Ya. Kalau kuantitas harganya tomat itu Rp3 katakanlah, berarti kuantitasnya 0 gitu ya. Nah, ya ini hanya untuk ilustrasi aja supaya teman-teman bisa memahami. Kemudian kalau harganya itu 2,5 berarti jumlah yang diminta berapa? 2. Oke, teman jadikan 1, dijodohkan gitu ya. Jadi dari sisi price 2,5 nih ya, kemudian dari komoditinya 2. Selanjutnya untuk price Rp2 komoditi yang diminta. Oke, nah gitu ya. Dan seterusnya ya. Oke, ya. Nah, kalau tadi dari schedule penawaran itu sudah kita gabung ya, sudah kita jodohkan. Kemudian dari titik-titik ini kita tarik garis. Nah, inilah yang disebut dengan kurva permintaan atau demand curve. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Nih namanya demand kurva ya. Jadi dia berslope negatif ya. Artinya dia berlawanan. Kalau price-nya tinggi, kuantiti yang diminta rendah. Tapi kalau price-nya rendah, kuantiti yang diminta adalah tinggi. Ini adalah kurvanya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke faktor penentu permintaan. Itu, faktor penentu permintaan. Jadi ada beberapa hal yang menjadi penentu dari suatu permintaan. Ini ya. Yang pertama adalah harga komoditas yang bersangkutan. Yang kedua adalah harga komoditi lain yang terkait dengan produk tersebut.
Yang ketiga adalah pendapatan rata-rata konsumen. Jadi ini sangat berpengaruh ya terhadap permintaan. Yang keempat adalah selera konsumen atau taste ya, taste dari konsumen itu sangat berpengaruh sekali terhadap kurva permintaan. Kemudian distribusi pendapatan ya, distribusi pendapatan dalam masyarakat atau ini kita singkat dengan ide ya. Kemudian yang terakhir adalah populasi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menjadi penentu dari permintaan. Oke, dari penjelasan tentang faktor penentu permintaan itu mungkin ada yang ditanyakan? Oh iya, silakan Mbak. Sebutkan nama sama nomor mahasiswa. Oh ya, terima kasih. Jadi harga komoditas atau commodity price itu sebetulnya mengacu pada harga-harga yang diperdagangkan di pasar gitu ya maksudnya. Jadi komoditas itu seperti sumber daya alam, kemudian produk pertanian dan bahan mentah. Harga komoditas itu sangat dipengaruhi oleh apa? Dinamika permintaan dan penawaran di pasar. Sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran di pasar. Itu Mbak, nanti sudah jelas belum? Oke. Ya, kalau udah jelas, saya lanjutkan di slide setelahnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke permintaan pasar. Karena judulnya tadi kan adalah permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan pasar itu apa sih? Nah, ini. Permintaan pasar itu merupakan penjumlahan horizontal dari seluruh permintaan individu anggota pasar. Jadi merupakan penjumlahan dari seluruh permintaan individu di pasar. Itu membentuk yang namanya permintaan pasar. Nah, ini ya. Faktor penentu permintaan ini contohnya. Jadi kalau barang itu kan macam-macam kan, ada barang apa? Kalau substitusi apa? Barang substitusi. Barang substitusi, pengganti ya kan? Nah, kalau komplementer itu pelengkap. Kalau substitusi dia pengganti. Kalau komplementer itu pelengkap. Dan nanti bisa dilihat ini ya keterangannya ya. Jadi kalau dia price Y-nya itu naik, demand-nya bagaimana untuk substitusi. Kemudian kalau untuk komplementer, kalau PY-nya price Y-nya itu turun, demand-nya seperti apa? Dia akan naik gitu ya. Dan ini Cateris paribus ya. Nah, untuk kelompok masyarakat yang idenya naik itu D-nya bergeser ke kanan dan sebaliknya. Tetapi kalau untuk populasi, kalau terjadi kenaikan, demand-nya naik. Ini terjadi bila disertai daya beli. Jadi apabila terjadi pendapatan yang secara real itu naik. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini adalah perubahan jumlah komoditas yang diminta versus perubahan dalam permintaan. Kita lihat ya seperti apa. Nih, perubahan dalam jumlah komoditas yang diminta itu nanti ditunjukkan oleh pergerakan sepanjang kurva permintaan. Jadi kurva permintaan itu bergerak, bisa bergerak. Dia bisa dari yang kurva pertama tadi itu bisa naik, bisa turun. Gitu. Bisa bergerak dia, naik turun gitu. Nih, disebabkan oleh apa? Ya disebabkan oleh perubahan dari price sama komoditas. Kalau harga sama komoditasnya itu berubah, kurvanya ya berubah. Dia bisa berubah naik, bisa berubah turun. Tergantung barangnya tadi ya sama harga. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Ini adalah perubahan dalam jumlah yang diminta. Contohnya ya, tadi kan kita di awal sudah melihat kan, kita bagaimana membuat yang namanya kurva permintaan ya kan, dengan cara menggabungkan antara price dan komoditas. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana kurva itu, demand itu bergerak. Dia naik atau turun. Ini bisa dilihat dari perubahan dalam jumlah yang diminta. Ya, misalkan dalam ilustrasi ini harga mula-mulanya Rp2, katakanlah seperti itu, ya kan? Kemudian naik menjadi price-nya berapa? Ya, 4. Nah, kemudian kuantitas tomat atau jumlah yang diminta mula-mula berapa?
Nah, mula-mula 20 ya, 20 unit ya. Nah, kita akan melihat. Tadi hukum permintaan, kalau harganya naik, jumlah yang diminta semakin turun. Oke, mari kita lihat. Kalau harganya naik 4 menjadi Rp4 per unitnya, maka kuantitas yang diminta atau jumlah tomatnya tuh turun menjadi 12. Nah, misalkan itu ya. Nih, digambar di titik C. Ya, nih. Kalau tadi di awal itu harganya Rp2, dia kuantitasnya 20. Karena ada kenaikan price tomat menjadi Rp4, maka kuantitas yang diminta turun menjadi 12 unit gitu ya. Sehingga kurva permintaannya seperti ini ya. Ya. Titik keseimbangannya bergerak naik. Oke. Oke ya. Jadi ini adalah perubahan dalam jumlah yang diminta ya. Teman-teman bisa perhatikan titiknya ya kan. Titik keseimbangannya ini dari mula-mula dari A dia bergerak naik menjadi C. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan jumlah komoditas yang diminta versus perubahan dalam permintaan. Nih, perubahan dalam permintaan itu menyebabkan apa? Ini pergeseran kurva permintaan ke kiri atau ke kanan, ya. Ini disebabkan oleh perubahan faktor selain PX. PX maksudnya price dari komoditi X. Gitu ya. Jadi dia bisa naik bergeser ke kiri atau ke kanan. Nah ini ya perubahan dalam jumlah permintaan kayak tadi. Nih pertama mulainya adalah apa kurva permintaan D1 ya kan. Terus dia bergerak ke kanan. Dia ada perubahan. Bisa kita lihat. Ya, ini peningkatan dari permintaan karena jumlah yang diminta dia akan naik ya kan. Nih, mula-mula misalkan katakanlah QX menjadi QX1. Ini ada peningkatan jumlah permintaan sehingga menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan. Oke. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kurva permintaan itu bergeser ke kiri. Nih, menjadi kurva demand 3 ya. Kurva demand 3. Kita lihat. Ya. Nih, penurunan dari permintaan. Jadi kalau ada penurunan jumlah yang diminta, maka kurva demandnya akan bergeser ke kiri. Gitu. Nah, ini ya. Untuk kurva permintaan itu nanti terkait sama yang namanya pendapatan konsumen. Ya. Kalau misalkan income-nya itu naik, permintaan untuk barang normal atau normal good akan naik. Ya, akan naik. Tapi kalau kenaikan income, permintaan barang inferior itu akan turun. Jadi maksudnya begini, kalau barang inferior itu adalah barang yang bermutu rendah, ya kan? Contohnya kalau dalam buku itu misalkan kayak gaplek atau apa itu. Sehingga kalau misalkan orang yang income-nya itu naik, kadang permintaan apa namanya gaplek itu turun, ya kan? Nah itu namanya barang inferior atau barang yang bermutu rendah. Oke, ini ya bisa kita lihat pendapatan konsumen untuk yang normal good, artinya untuk barang yang normal ya. Bisa kita lihat nih ada kenaikan pendapatan, ada kenaikan permintaan, ya kan? Ini kalau untuk barang normal. Sedangkan untuk inferior good, ini kalau ada kenaikan pendapatan maka penurunan permintaan. Gitu. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan dari materi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Hati-hati pulangnya ya.